Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda Ibu semuanya. Kita bertemu lagi dengan materi yang baru, masih tentang eh, aplikasi dari turunan trigonometri, yaitu selang kemonotonan dan kecekungan. Ini merupakan bagian terakhir ya dari bab aplikasi turunan trigonometri kita. Nah, di sini yang pertama kita lihat itu bagian dari fungsi naik, turun, dan stasioner ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan ini sebuah kurva dari trigonometri, kita gambarkan kira-kira seperti ini, maka kurva yang seperti ini dari ini namanya adalah fungsi naik ya. Ini namanya fungsi naik kurvanya. Kemudian kalau misalkan yang seperti ini, kurvanya ini merupakan fungsi turun. Kurvanya turun di sini. Tapi kalau misalkan dia tetap saja di bagian puncak, ini namanya dia diam atau kita sebut dia stasioner. Nah, itu sekilas gambaran tentang fungsi naik dan fungsi turun serta stasioner. Tapi kalau kita lihat dari teorinya, sebuah fungsi dikatakan naik apabila f-aksen x, yang merupakan turunan pertama dari kurva tersebut, lebih besar dari 0. Jadi kalau dia lebih besar dari 0, di mana x anggota dari interval tersebut, maka kurva f(x)-nya kita katakan selalu naik. Ya, seperti yang panah yang hijau ini, dia selalu naik kalau turunan pertamanya besar dari 0. Tapi kalau dia kecil dari 0, maka kurvanya kita namakan dia selalu turun. Seperti panah yang biru ini, dia selalu turun. Untuk yang gambar yang ungu ini, dia dikatakan turunan pertamanya sama dengan 0, yaitu kurva f(x) stasioner pada interval I, artinya dia diam pada interval ini. Pada batas yang ditentukan ini, dia diam di sini, maka dikatakan dia stasioner. Tapi kalau misalkan dia tidak pernah turun atau tidak pernah naik, jadi kalau tidak pernah turun, turunan pertamanya itu besar sama dengan 0. Kalau dia tidak pernah naik, artinya turunan pertamanya kecil sama dengan 0. Itu teorinya untuk fungsi naik, turun, dan stasioner. Kita masuk contoh soal yang pertama. Diketahui fungsi gx sama dengan sin kuadrat x pada interval x antara 0 sampai 2π. Tentukanlah interval di mana kurva gx dalam keadaan naik dan keadaan turun. Mari kita lihat bagaimana pembahasannya. Baiklah, tadi kita udah dapatkan pembuat nolnya ada 3 titik ya. Ada titik 90 derajat, kemudian ada titik 180 derajat, dan titik 270 derajat. Nah, dari ketiga titik ini akan kita temukan positif negatifnya dengan cara menguji titik. Yaitu kita pilih salah satu titik. Ibu pilih aja titik yang termudah di sini, 30 derajat. Kita uji x-nya sama dengan 30 derajat ke turunannya tadi. Di mana turunannya tadi adalah sin 2x. Dengan demikian, turunan dari 30 derajat yaitu sin dari 2 kali 30 derajat, sin 60 derajat itu bernilai positif setengah akar 3. Karena ini bernilai positif, maka di garis bilangan itu kita tulis bagian di sini positif. Lalu dia akan selang-seling negatif, positif, negatif. Nah, baru kita masuk ke pertanyaan soal. Yang pertama adalah kapan sebuah fungsi itu dikatakan naik? Jadi fungsi itu akan naik apabila turunan pertamanya tadi adalah besar dari 0. Mana bagian yang besar dari 0? Kita ambil bagian yang positif. Ini bagian yang positif. Nah, kapan dia turunannya besar dari 0? Pada saat x-nya ke kiri dari 90, berarti kecil dari 90 derajat, atau x-nya berada di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Pada saat itulah fungsinya dikatakan naik. Sedangkan kapan fungsi itu dikatakan turun?
apabila turunan pertamanya kecil dari 0, yaitu kita ambil bagian yang negatif. Ini dia bagian yang negatif. Jadi, ini dia bagian yang negatif. Jadi, kapan dia bernilai kecil dari 0? Pada saat X-nya berada antara 90 derajat sampai 180 derajat, atau X-nya lebih besar dari 270 derajat. Nah, jadi inilah kesimpulan materi kita, kapan dia naik dan kapan dia turun menggunakan garis bilangan yang kita lihat dari pembuat nol turunan pertamanya. Nah, kita masuk yang kedua, itu adalah contohnya diberikan sebuah kurva dengan persamaan Y sama dengan 2 sin X tambah cos X untuk X besar sama dengan 0, kecil sama 2 pi. Tentukanlah nilai X pada titik stasioner kurva tersebut. Jadi kita lihat pembahasannya. Oke, di sini sudah disediakan fungsinya Y sama dengan 2 sin X tambah cos X. Ingat, kalau untuk mencari titik stasioner, artinya persamaannya, turunan pertama itu nilainya harus sama dengan 0. Berarti kita jadikan sama dengan 0 dulu. Berarti turunan dari 2 sin X yaitu 2 cos X, ditambah turunan dari cos itu adalah min sin X sama dengan 0. Berarti di sini biar gampang kita pindah ruaskan, 2 cos X sama dengan positif sin X, maka sin X per cos X, Ibu bagi dengan cos X, berarti ini tinggal 2. Berarti ini adalah tangen X. Tangen X nilainya adalah 2. Kalau tangen X sama dengan 2, berarti berapakah nilai X? Nilai X berarti kita gunakan tanda inverse ya, tangen inverse dari 2. Atau boleh juga kita tulis dalam bentuk arcus. Arcus tangen 2. Artinya kita mencari sudut yang nilai tangennya sama dengan 2. Nah, berapakah sudutnya tersebut? Tentunya sudut ini bukan sudut istimewa. Kita tidak bisa menentukannya langsung. Kalau kita lihat di kalkulator, kamu bisa cek di kalkulator, maka sudut yang tangennya sama dengan 2 itu nilainya adalah 1,11 dan 4,25. Tapi ini tidak wajib kamu temukan ya. Kamu cukup sampai di sini saja menemukan nilai titik stasionernya. Jadi titik stasionernya itu adalah di X 1,11 dan 4,25 derajat ya. Jangan lupa derajatnya karena dia sebuah sudut. Itulah jawaban untuk soal nomor 2. Kita lanjut materi selanjutnya yaitu tentang teorema kecekungan. Apa pula itu teorema kecekungan? Jadi di sini kecekungan berarti ada dua jenis kecekungan di sini. Ada kurva yang cekungnya ke bawah, ada kurva yang cekungnya ke atas. Sama saja seperti aljabar ya. Cekung ke atas kalau dia awalnya naik, kemudian dia stasioner lalu turun, itu dinamakan dia cekung ke atas. Ke bawah, sorry ya. Kapan dia cekung ke atas? Apabila awalnya dia kurvanya turun, lalu stasioner, lalu naik, maka dinamakan dia cekung ke atas. Nah, teorinya seperti apa? Ini untuk cekung ke atas. Jika fungsi turunan keduanya lebih besar dari 0 untuk X anggota intervalnya, maka kurva fx dikatakan cekung ke atas. Jadi di sini kita menggunakan uji turunan kedua untuk teorema kecekungan. Kalau tadi di turunan fungsi naik, fungsi turun, kita menggunakan turunan pertama. Dan untuk kurva cekung ke bawah, berarti di sini kita menggunakan turunan keduanya kecil dari 0 untuk X anggota interval tersebut. Maka kurvanya kita namakan cekung ke bawah. Jadi hanya ini materinya ya, cekung ke atas dia lebih besar dari 0 turunan keduanya, kalau cekung ke bawah dia lebih kecil dari 0. Oke, kita coba masuk ke contoh yang ketiga. Dengan menggunakan konsep kecekungan, tentukanlah interval di mana kurva fungsi h theta sama dengan sin 2 theta untuk theta antara 0 derajat sampai 360 derajat, cekung ke atas dan cekung ke bawah.
Oke, kita akan lihat pembahasannya. Di sini H theta-nya diketahui sin 2 theta untuk theta antara 0 derajat sampai 360 derajat. Maka yang langkah pertama kita cari dulu turunan pertama. Turunan dari sin 2 theta itu adalah cos 2 theta dikali dengan 2, yaitu turunan dari 2 theta-nya. Kemudian lanjut ke turunan kedua, H double aksen theta yaitu 2 kali dari turunan cos yaitu min sin 2 theta dikali turunan dari 2 theta-nya lagi yaitu 2. Dengan demikian, H double aksen theta-nya adalah negatif 4 sin 2 theta. Untuk bisa menemukan interval, kita cari dulu pembuat nolnya. Jadi pembuat nolnya itu kita gunakan persamaan sama dengan 0 aja dulu ya. Berarti di sini min 4 dikali sin 2 theta sama dengan 0. Kita ingat materi persamaan di sini, persamaan trigono, biar sederhana kita bagi negatif 4. 0 bagi negatif 4 itu sama dengan 0. Sin 2 theta sama dengan 0. Berarti sin 2 theta sama dengan sin dari 0 derajat. Kita sambung ke materi persamaan. Maka 2 theta sama dengan 0 derajat ditambah K kali 360 atau 2 theta sama dengan 180 derajat dikurang 0 ditambah K kali 360 derajat. Berarti theta saja sama dengan 0 dibagi 2, 0, tambah K dikali 180, kita bagi 2. Di sini theta-nya adalah 90 derajat ditambah K kali 180. Untuk K-nya sama dengan 0, kita peroleh theta-nya sama dengan 0 derajat. Di sini theta-nya adalah 90 derajat. Untuk K sama dengan 1, kita peroleh theta-nya 180. Di sini theta-nya adalah 270. Untuk K-nya sama dengan 2, kita peroleh theta-nya 360. Dan di sini theta-nya adalah, udah lebih ya, yaitu 450 derajat. Maka kita sesuaikan dengan interval yang diberikan. Maka yang dapat di sini, karena dia pakai sama dengan, maka 0 memenuhi, 180 memenuhi, 360 memenuhi, 90 memenuhi, dan 270 memenuhi. Ini tidak. Baiklah, tadi kita sudah dapatkan pembuat nolnya, yaitu sudut-sudut 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Sekarang akan kita buatkan dalam garis bilangan dengan sudut-sudut tersebut 0, 90, 180, 270, dan 360. Kita akan menggunakan ini untuk menguji turunan kedua. Seperti biasa, tadi kita akan pilih sebuah sudut. Ibu pilih saja sudut yang berada di sini, yaitu sudut 30 derajat. Kita akan uji 30 derajat ke turunan keduanya. Turunan keduanya tadi adalah negatif 4 sin 2 theta. Jadi kita ujikan ke sini. Jadinya negatif 4 dikali sin 2 kali 30 derajat. Itu negatif 4 dikali sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Jadi nilainya negatif 2 akar 3. Ternyata dia bernilai negatif. Karena dia bernilai negatif, maka pada garis bilangan kita tulis di sini negatif. Selebihnya kita akan selang-seling. Negatif, positif, negatif. Nah, memang demikian kita bisa simpulkan. Kurva tersebut dia cekung ke atas itu pada bagian yang positif. Turunan keduanya positif. Yang mana itu turunan keduanya yang positif? Ini dia, kita ambil yang masuk dalam interval. Ya. Jadi, dia akan bernilai cekung ke atas pada saat intervalnya besar dari 90 derajat, kecil dari 180 derajat, dan X-nya besar sama ya, karena dia masuk semuanya titiknya 270 derajat dan 360 derajat.
itu dia bagian yang cekung ke atas. Lalu, kapan dia akan cekung ke bawah? Cekung ke bawah itu adalah bagian yang negatif. Jadi kita pilih bagian-bagian yang negatif. Di sini ini dia bagian yang negatif. Ini. Nah, kapan dia cekung ke bawah? Yaitu pada saat intervalnya X besar sama 0, kecil sama dengan 90 derajat, dan X besar sama 180 derajat sampai 270 derajat. Oke, maaf ya, bagian ini tidak kita ambil karena dia lebih dari 360 derajat. Sama seperti ke kiri 0 tidak kita ambil tadi karena batasan interval awal kita X itu harus besar sama 0 sampai 360 derajat. Jadi inilah batasan atau interval untuk fungsi cekung ke atas dan cekung ke bawahnya. Baiklah Nanda semua, untuk video yang pertama ini materinya sampai di sini dulu. Lanjut ke video berikutnya ya, yaitu tentang jenis titik ekstrim. Nanti kamu selesaikan catatannya sampai ke video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.